Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk melanjutkan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan melanjutkan penginputan transaksi CV Surya Sejahtera dimulai dari transaksi 21. Nah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa ya menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, kalau sudah kita lanjut ke penginputan transaksi CV Surya Sejahtera. Jadi teman-teman silahkan dibuka ya QRAT online-nya dan juga modul dari CV Surya Sejahteranya. Oke, kita buka database-nya. Untuk transaksi 21 di sini tanggal 24 Januari 2018 perusahaan menerima penjualan secara tunai dari pelanggan tunai. Nah, ini udah jelas banget bahwa dokumennya itu adalah faktur penjualan ya. Maka kita langsung aja nih ke penjualan kemudian ke faktur penjualan. Pelanggannya itu adalah pelanggan tunai ya. Untuk tanggalnya sendiri 24 Januari 2018. Nah, nomor fakturnya bisa kita isi di sini ya. Oke. Nah, untuk barangnya di sini ada tepung tapioka. Kita bisa ketik aja di sini tepung tapiokanya. Nah, untuk kuantitasnya sendiri yaitu 400, harganya sama ya 14.700, nggak ada diskon. Kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kita cek untuk info lainnya nih. Nah, di info lainnya ini ada tanggal pengiriman. Nah, ini perlu kita ubah, yaitu tanggal kirimnya 24 Januari 2018. Kemudian untuk keterangannya juga bisa kita tambahin ya di sini penjualan secara tunai. Oke, selanjutnya untuk biaya lain-lainnya nggak ada. Nah, kita bisa cek lagi nih untuk subtotalnya. Di sini 5.880.000 sama ya. PPN-nya 10% 588.000 dan juga totalnya 6.468.000. Oke, kalau udah sama kayak gini kita bisa next nih ke dokumen selanjutnya. Di sini ternyata transaksi 21 ini ada 2 dokumen. Nah, dokumen yang kedua yaitu tanda terima pembayaran. Kalau misalkan ada dokumen tanda terima pembayaran, nah ini kita bisa langsung ke proses ya. Kita bisa langsung ke proses. Lalu kita klik pembayaran. Nah, selanjutnya untuk di bank ini itu kita terimanya ya dari bank atau dari kas. Nah, kalau di tanda terimanya itu kita nerimanya dari kas. Untuk metode bayarnya itu juga tunai atau lainnya. Nah, nomor buktinya kita bisa isi di sini. Tanggalnya juga jangan lupa 24 Januari 2018. Jangan lupa juga untuk merefresh ya di bagian nilai pembayaran di sini agar saldonya itu muncul sebesar 6.468.000. Jadi udah sesuai nih ya jumlahnya. Oke, untuk info lainnya kita bisa isi keterangan di sini. Penerimaan penjualan secara tunai. Oke, kalau misalkan udah, kita bisa lihat dulu nih ke transaksi 22. Itu nggak ada kaitannya dengan transaksi 21. Maka untuk transaksi 21 di sini kita bisa langsung klik simpan. Oke, kita lanjut ke transaksi 22. Di sini tanggal 25 Januari 2018 perusahaan menerima retur penjualan dari toko kue Sehati atas penjualan tanggal 23 Januari 2018. Jadi ini udah jelas juga ya, dokumennya itu adalah retur penjualan. Maka kita langsung aja nih ke penjualan, kemudian ke retur penjualan.
Oke, untuk pelanggannya di sini adalah toko kue Sehati. Nah, untuk tanggalnya 25 Januari 2018. Nah, untuk retur dari fakturnya ini kita bisa cari di sini ya. Kalau di modul itu, di sini atas penjualan tanggal 23 Januari 2018. Nah, maka kita cari fakturnya yang tanggal 23 Januari 2018. Nah, ini ada yang di paling atas ya. Lalu kita klik aja. Oke, untuk nomor returnya juga kita bisa isi. Nah, di sini kita langsung ambil ya, klik ambil di sini barang apa yang diretur seperti itu. Nah, keterangannya di sini barangnya itu hanya tepung sukun aja nih yang diretur, maka kita hanya beri checklist pada tepung sukunnya aja, lalu kita klik lanjut. Tapi di sini kuantitasnya 15 doang nih yang diretur. Nah, cara mengganti kuantitasnya itu kita bisa klik pada tepung sukunnya, lalu kuantitasnya ini kita ganti ya, sebanyak 15 bungkus. Kalau udah, kita klik lanjut. Oke, jangan lupa juga lihat info lainnya ya, di sini keterangannya bisa kita tambahkan. Oke, untuk biaya lain-lainnya nggak ada. Lalu kita bisa cek juga nih, di sini ada subtotalnya itu 225.000, PPN-nya juga 22.500 dan totalnya 247.500. Oke, kalau misalkan udah sama, kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya. Kita lihat ada keterkaitan atau enggak nih dengan transaksi 22. Ternyata enggak ada ya, di sini melakukan setor tunai ke bank. Jadi untuk transaksi 22 di sini itu langsung aja bisa kita klik simpan. Next, kita lanjut ke transaksi 23. Di sini tanggal 26 Januari 2018, pegawai kas kecil melakukan setor tunai ke bank senilai 6 juta. Nah, ini kita langsung aja ke kas dan bank. Kemudian kita pilih transfer bank. Tanggalnya itu di sini 26 Januari ya, 2018. Nah, nomornya di sini kita bisa input juga. Transfer uangnya itu dari kas atau bank. Nah, di sini dari kas ya. Dari kas, kemudian nilai transfernya itu adalah 6 juta. Ke kas atau bank itu di sini ke bank ya. Jadi dari kas ke bank sebesar 6 juta. Oke, untuk biaya lainnya nggak ada. Di sini info lainnya kita bisa isi di catatannya. Oke, kalau udah, kita bisa langsung klik simpan. Selanjutnya kita next ya ke transaksi 24. Tanggal 27 Januari 2018, penjualan secara tunai dengan ongkos kirim senilai 100.000. Untuk ongkos kirim dimasukkan ke akun pendapatan lain-lain. Oke, di sini kita berarti ke faktur penjualannya dulu ya. Kita pilih menu penjualan, lalu kita klik faktur penjualan. Kita pilih di sini untuk pelanggannya itu ada CV Baking Cake. Tanggalnya 27 Januari 2018. Nomor fakturnya kita isi juga. Nah, untuk barangnya apa yang dijual itu kita bisa cari di sini ya. Itu ada yang pertama, ada tepung roti. Kuantitasnya 200. Harganya udah sama, nggak ada diskon. Kita klik lanjut.
Barang yang kedua, tepung tapioka. Kuantitasnya 100. Harganya udah sama juga, nggak ada diskon, kita klik lanjut. Oke. Selanjutnya kita cek info lainnya. Nah, untuk di info lainnya ini kita bisa ubah tanggal pengirimannya ya, tanggal 27 Januari 2018. Kemudian keterangannya juga kita bisa isi di sini. Penjualan tunai dengan ongkos kirim. Nah, selanjutnya itu ada biaya lain-lainnya atau enggak nih. Nah, di sini jelas ya tadi, penjualan secara tunai dengan ongkos kirim senilai 100.000. Maka kita perlu memasukkan biaya ongkos kirim ini ke dalam Accurate Online-nya kayak gitu. Dimasukkannya itu ke dalam akun pendapatan lain-lain. Jadi di sini langsung aja kita cari akun pendapatan lain-lain ya. Langsung aja masukin nominalnya di sini adalah 100.000. Oke, kita klik lanjut. Otomatis di bawah sini nanti dia akan berubah ya untuk totalnya. Nah, kita bisa lihat di sini totalnya itu 5.875.000. Oke, kalau misalkan udah, kita next dulu nih ke bawah. Ternyata di transaksi 24 ini ada 2 dokumen. Yaitu yang kedua ini adalah tanda terima pembayaran. Nah, kalau ada tanda terima pembayaran kayak gini berarti kita langsung klik proses. Kemudian kita klik pembayaran. Nah, penerimaannya ini melalui bank, udah betul ya, melalui bank. Metode bayarnya juga udah betul, tunai atau lainnya. Nah, untuk nomor buktinya kita bisa isi. Tanggal bayarnya juga jangan lupa 27 Januari 2018. Nah, di sini untuk nilai pembayaran jangan lupa kita refresh juga ya, agar nominalnya muncul nih sebesar 5.875.000. Oke, untuk info lainnya juga jangan lupa kita cek dulu. Kita bisa masukin di sini untuk keterangannya penerimaan penjualan tunai. Kalau udah sama nilai yang dibayarkan ya atau jumlah yang dibayarkan itu 5.875.000. Nah, lalu kita bisa klik simpan. Oke, lanjut ke transaksi 25. Jadi di transaksi 25 ini tanggal 29 Januari 2018 perusahaan mengeluarkan stok yang diretur oleh toko kue Sehati dari gudang agar tidak dijual kembali. Nah, untuk itu perusahaan melakukan penyesuaian. Nah, di sini kita akan melakukan penyesuaian persediaan gitu. Nah, sebelum melakukan penyesuaian persediaan, di sini ada beberapa catatan nih, teman-teman. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus menambahkan akun beban barang rusak nih. Akun beban barang rusak itu di bagian akun penyesuaian persediaannya. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita pergi ke pengaturan, kemudian kita ke preferensi, lalu kita ke akun perkiraan, langsung aja kita pergi ke persediaan. Nah, di akun penyesuaian ini kita harus tambahkan nih akun beban barang rusaknya. Kita langsung ketik aja di sini. Kalau misalkan udah teman-teman tambahin, bisa langsung kita klik simpan. Nah, kalau udah kita tambahin nih akun beban barang rusaknya, baru kita masuk ke penyesuaian persediaannya. Caranya itu kita ke persediaan, kemudian kita klik penyesuaian persediaan. Untuk tanggalnya kita ubah ya, jadi 29 Januari 2018. Nomor penyesuaiannya di sini. Oke. Nah, barangnya itu ada apa aja? Yang disesuaikan ternyata hanya tepung sukun aja nih. Kita ketik tepung sukun di sini. Tipe penyesuaiannya itu adalah pengurangan ya. Untuk tipenya pengurangan. Kuantitasnya itu ada 15 bungkus. Nah, kalau udah kita klik lanjut. Nah, untuk di info lainnya juga jangan lupa
Di sini di info lain ada akun penyesuaian. Nah, karena tadi kita udah memasukkan akun beban barang rusaknya, maka di akun penyesuaian ini yang kita gunakan itu adalah beban barang rusak, akun beban barang rusaknya gitu. Jadi teman-teman silahkan diganti untuk akun penyesuaiannya jadi beban barang rusak. Kemudian keterangannya juga bisa kita tambahkan di sini. Oke, kalau sudah, bisa kita langsung klik simpan. Oke, jadi untuk hari ini kita cukupkan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita telah melakukan penginputan transaksi 21, yaitu ada faktur penjualan. Kemudian transaksi 22 itu ada retur penjualan, transaksi 23 transfer bank, transaksi 24 faktur penjualan, dan juga transaksi 25 itu adalah penyesuaian persediaan. Nah, jadi teman-teman bisa langsung diikuti ya langkah-langkah tadi transaksi 21 sampai dengan transaksi 25. Kalau ada yang belum jelas dan ada yang mau ditanyakan, boleh silakan langsung ditanyakan aja. Jadi untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan juga dijaga semangatnya. Oke, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.